Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Dimas Aldi Salam, kemudian ada Abdul Zakais dan juga Raihan Aswero. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang penyelesaian persamaan diferensial menggunakan MATLAB dengan metode Rungkuta. Apa itu metode Rungkuta? Metode Rungkuta merupakan metode numerik yang populer digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa karena memiliki ketelitian yang tinggi. Persamaan diferensial biasa yaitu persamaan yang memuat turunan, yang biasanya disimbolkan dengan fungsi dy per dx. Kemudian kita akan memasuki bagaimana penerapan atau penggunaan metode Rungkuta pada sebuah persoalan yang akan dijelaskan oleh Royhan Aswero. Ya, di sini evaluasi Rungkuta. Pertama ya ini tentukan solusi numerik dari persamaan diferensial di bawah. Untuk Y sama dengan 0,3. Selanjutnya dy per dx sama dengan 2x dalam kurung 1 dikurangi y dengan nilai awal y 0 sama dengan 3 dan h sama dengan 0,1. Gunakan metode Rungkuta orde 1, 2, 3, dan 4. Jika solusi analitik adalah Y dalam kurung 0,3 sama dengan 1 tambah 2E min 00 min 0,09 sama dengan 2,82786. Hitunglah masing-masing error yang dihasilkan setiap metode menggunakan MATLAB. Algoritma penyelesaian persamaan diferensial menggunakan metode Rungkuta orde 1. Yang pertama diketahui persamaan diferensial dy per dx sama dengan f dalam kurung x y. Yang nomor nilai awal y1 sama dengan a. Titik yang akan ditentukan nilainya y dalam kurung xn. Ukuran langkah yaitu h. Nomor 2, membagi interval X sesuai dengan ukuran langkah. Yang nomor 3, menentukan banyaknya iterasi yang dilakukan. Yang nomor 4, menentukan nilai F dalam kurung XI, YI, kemudian K1. Yang nomor 5, menentukan nilai Y dalam kurung X plus H atau YI plus 1. Nomor 6, kembali ke 3 untuk menentukan nilai Y yang selanjutnya. Yang ketujuh, sampai ketika nilai Y dalam kurung XN diperoleh. Selanjutnya, yakni penerapan algoritma metode Rungkuta orde 1 di MATLAB. CLC, clear, yakni untuk membersihkan comment window. Kolom keempat, F sama dengan inline 2 dikali X dikali dalam kurung 1 min Y, yaitu persamaan diferensial. Selanjutnya format long, ini format output. X yang selanjutnya X0 sama dengan 0, yakni nilai awal dari Y1 sama dengan 0. Selanjutnya Xn sama dengan 0,3, yakni titik yang akan ditentukan nilai Y dalam kurung Xn. Selanjutnya H sama dengan 0,1, yakni ukuran langkah H. Yang kolom 9 ini yaitu untuk membagi interval X sesuai dengan ukuran langkah. Selanjutnya X1 sama dengan 0,
Jadi nilai awal dari X1 sama dengan 0. Selanjutnya Y1 sama dengan 3. Jadi nilai awal Y1 sama dengan 3. Terus yang 13 for titik sama dengan 1, size min 1 itu untuk menentukan banyaknya iterasi yang akan dilakukan. Yang selanjutnya yang nomor 14 itu untuk rumus K1 rungkuta orde 1. Sama yang nomor 14 dengan 15 itu rumusnya. Yang nomor 13 yakni for I sama dengan 1, size min 1 untuk menentukan banyaknya iterasi yang akan dilakukan. Yang nomor 14 dan 15 itu rumus K1 rungkuta orde 1. Yang terakhir N lalu plot dalam kurung X, Y, yakni gambar grafik. Nah, ketika di run, maka akan muncul seperti ini, output rungkuta orde 1-nya. Kesimpulannya, penggunaan metode RK orde 1 untuk Y dalam kurung 0,3 menghasilkan numerik 2,8816. Jika dikurangi dengan hasil analitik Y dalam kurung 0,3 sebesar 2,8279, maka menghasilkan error atau galat sebesar 0,0537. Yang selanjutnya, rungkuta orde 2 akan dijelaskan oleh Mas Zakais. Silakan Mas Zakais. Baik, terima kasih. Langsung saja, algoritma penyelesaian persamaan diferensial menggunakan metode rungkuta orde 2. Yang pertama yang perlu kita ketahui, persamaan diferensial dy per dx sama dengan f dalam kurung x, y. Dengan nilai awal y1 sama dengan a. Titik yang akan kita tentukan nilainya y dalam kurung xn. Untuk h ukuran langkah. Nomor 2, membagi interval x sesuai dengan ukuran langkah. Yang ketiga, menentukan banyaknya iterasi yang akan kita lakukan. Yang keempat, menentukan nilai f dalam kurung xi, yi. Kemudian menentukan menggunakan rumus K1. Yang kelima, menentukan nilai f dalam kurung x1 plus h dan y1 plus k1. Kemudian K2. Yang keenam, menentukan nilai y dalam kurung x plus h atau yi plus 1. Yang ketujuh, kembali ke 3 untuk menentukan nilai yang selanjutnya. Yang kedelapan, sampai ketika nilai y dalam kurung xn diperoleh. Baik, langkah yang selanjutnya kita masuk ke program MATLAB ya. Yang pertama yang perlu kita inputkan CRC Grill atau CRC Grill All. Yang kedua, kita menggunakan fungsi inline. Dan baris yang ketiga, format long. Nilai awal x0 sama dengan 0. Xn sama dengan 0,3 atau titik yang akan kita tentukan nilai yxn. H sama dengan 0,1. Ini ukuran langkah. Baris 7, yakni untuk membagi interval X sesuai dengan ukuran langkah. Baris ke-8, X1 sama dengan 0, yaitu nilai awal X1 sama dengan 0.
Baris 9, Y X ke 1 sama dengan 3. Kemudian menentukan banyaknya iterasi yang akan dilakukan. Menggunakan for. Di dalam for, kita menggunakan rumus Rungkutta orde 2. Yang di dalamnya ada K1, K2, Y, I plus 1. Langsung kita tutup dengan N untuk mengakhiri perulangan. Baris ke-17, plot dalam kurung X dan Y untuk menampilkan gambar output grafik. Kemudian program tadi kita run. Maka output Rungkutta orde 2 menampilkan sebagai berikut. Dengan hasil Y 0,3. Nah, itu di kursor. Kesimpulannya, penggunaan metode Rungkutta orde 2 untuk Y dalam kurung 0,3 menghasilkan hasil numerik 2,827628. Jika dikurangi dengan hasil analitik Y dalam kurung 0,3 sebesar 2,82799, maka menghasilkan error atau galat sebesar 0,000234. Kita lanjut algoritma penyelesaian persamaan diferensial menggunakan metode Rungkutta orde 3. Yang pertama, diketahui persamaan diferensial dy per dx sama dengan f dalam kurung x dan y. Dengan nilai awal y1 sama dengan a. Dengan titik yang akan ditentukan nilainya y dalam kurung xn. Ukuran langkah dalam kurung H. 2. Membagi interval X sesuai dengan ukuran langkah. 3. Menentukan banyaknya iterasi yang akan dilakukan. 4. Menentukan nilai F dalam kurung XI dan XYI. Kemudian K1. 5. Menentukan nilai F dalam kurung XI plus setengah H dan YI plus setengah K1. Kemudian K2. Yang ketujuh, menentukan nilai Y dalam kurung X plus H atau YI plus 1. Yang kedelapan, kembali ke 3 untuk menentukan nilai Y yang selanjutnya. Yang ke-9, sampai ketika nilai Y dalam kurung XN diperoleh. Baik, kita masuk lagi ke program MATLAB dengan menggunakan Rungkutta orde 3. Kita inputkan, yang pertama kita inputkan CLC clear. Baris kedua, fungsi inline untuk persamaan diferensial. Yang ketiga, format long atau format output. Baris yang keempat, nilai awalnya x0 sama dengan 0. Yang baris kelima, xn sama dengan 0,3 atau titik yang akan kita tentukan nilainya y dalam kurung xn. Yang keenam, baris keenam, ukuran langkah H sama dengan 0,1. Baris ketujuh, membagi interval X sesuai dengan ukuran langkah. Baris ke-8, nilai X1 sama dengan 0. Baris ke-9, nilai Y X1 sama dengan 3. Kemudian menentukan banyaknya iterasi yang akan dilakukan.
kita menggunakan for. Di dalam for ada rumus rungkuta order 2 yang tertera K1, K2, K3, Y, I plus 1. Kemudian kita tutup dengan N. Untuk menghentikan perulangan tersebut. Baris ke-18, plots dalam kurung X dan Y untuk menampilkan gambar grafik output. Program tadi langsung kita run, kemudian output rungkuta, kemudian akan muncul output rungkuta order 3 sebagai berikut. Kesimpulan, penggunaan metode rungkuta order 3 untuk Y dalam kurung 0,3 menghasilkan hasil numerik 2,827958853. Jika dikurangi dengan hasil analitik Y dalam kurung 0,3 sebesar 2,8279, maka menghasilkan hasil error atau galat sebesar 0,0000965. Baik, untuk rungkuta order 4 yang akan dijelaskan rekan saya Dimas Aldi Salam. Oke, terima kasih Mas Zakais. Kemudian saya akan menjelaskan algoritma penyelesaian persamaan diferensial menggunakan metode rungkuta order 4. Yang pertama yaitu kita harus mengetahui persamaan diferensial yang akan kita masukkan ke MATLAB-nya, yaitu dy per dx sama dengan fxy. Selanjutnya yang kedua, selanjutnya kita inisialisasi nilai awal y1 sama dengan a. Titik yang akan ditentukan nilainya yaitu y xn. Yang ketiga, ukuran langkah disimbolkan dengan H. Untuk langkah yang kedua yaitu membagi interval X sesuai dengan ukuran langkah. Yang ketiga, menentukan banyaknya iterasi yang akan dilakukan. Yang keempat, menentukan nilai F, XI, YI, kemudian K1. Yang kelima, menentukan nilai F dalam kurung XI plus H per 2 dan YI plus K1 per 2. Kemudian menentukan nilai K2. Yang keenam, menentukan nilai F dalam kurung XI plus H per 2 dan YI plus K2 per 2, kemudian K3. Yang ketujuh, menentukan F, XI plus H dan YI plus K3, kemudian K4. Yang kedelapan, menentukan nilai Y, X plus H atau YI plus 1. Yang kesembilan, kembali ke langkah 3 untuk menentukan nilai Y yang selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke program MATLAB-nya, rungkuta order 4. Pada setiap awal kita menggunakan program MATLAB, kita harus menggunakan CLC clear yang berfungsi untuk membersihkan command window. Selanjutnya pada baris kedua, F sama dengan inline itu digunakan untuk memasukkan fungsi persamaan diferensial yang ada pada persoalan kita. Yang ketiga, format long digunakan untuk menampilkan output program dengan format long, yaitu format yang dengan digit yang panjang sebanyak 16 digit. Yang keempat, X0 sama dengan 0, yaitu nilai awal Y1 sama dengan 0. Terus Xn sama dengan 0,3, yaitu titik yang akan ditentukan nilainya Y, Xn. Yang kelima,
xn sama dengan 0,3, yaitu titik yang akan ditentukan nilainya y dalam kurung xn. Yang keenam yaitu banyaknya langkah atau ukuran langkah H sama dengan 0,1. Yang ketujuh yaitu membagi interval X sesuai dengan ukuran langkah. Baris ke-8, X dalam kurung 1 sama dengan 0, yaitu nilai awal X1 sama dengan 0. Y1 sama dengan 3, yaitu merupakan nilai awal Y1. Untuk langkah selanjutnya, kita melakukan iterasi atau perulangan menggunakan for. Pada baris ke-12 ini ya, ini for. Dan di dalam blok for ini terdapat fungsi-fungsi dari rumus-rumus dari rungkuta orde 4 ya. Sama seperti rungkuta orde 4 yang di dalam PPT ini. Untuk K1 sama dengan ini. H dikali F XR YR sama. Terus ada K2 dan juga ada K3, ada K4 dan juga ada YI plus satunya. Sama seperti rumus di dalam PPT-nya ya. Nah, untuk menutup dari perulangan kita menggunakan fungsi N untuk mengakhiri perulangan dari for. Selanjutnya pada baris ke-19, plot XY ini adalah digunakan untuk menampilkan grafik. Oke, selanjutnya program akan kita run. Kemudian kita lanjut ke PPT saja untuk menghasilkan outputnya. Ini adalah program MATLAB rungkuta orde 4. Nah, ini outputnya. Ini adalah output rungkuta orde 4. Kita akan menghasilkan Y,03-nya yaitu 2,8278. Ini grafiknya. Ini adalah grafiknya. Dan kita lanjut ke kesimpulan. Kesimpulan dari penggunaan metode rungkuta orde 4 ini yaitu untuk Y 0,3 akan menghasilkan hasil numerik 2,827862348. Jika dikurangi dengan hasil analitik Y 0,3 sebesar 2,8279, maka menghasilkan error atau galat sebesar 0,0000002251. Nah, kesimpulannya setelah menghasilkan galat yang sangat kecil ini yaitu semakin banyak orde dari 1, 2, 3, 4, maka hasil error akan semakin kecil. Seperti itu ya. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.